Jadi dak songon dari dokon akakidatta dari dua sosmeti di BG komentari. Ini bukan bola bro, bukan bola ini. Bukan sepak bola ini. Nah, ini tendang langsung tahu hasilnya. Sebagai natua-tua kami berkepentingan mengingatkan para naposo yang bermain-main di medsos, tolong tahan dirimu, pelajari dulu, fahami dulu, jangan asal ngomong. Baik. Jamitai, aligam bezo Palestina dohot Israel. So, ang kapaditay do kono kuyan do paligam bezo padita nami Israel dohot Palestina. Asan itu sumber resmi persoalan mo. Itu. Jadi unak berekam be, unak pala berekam. Gitu, nggak apa-apa. Alana keyakinan aku beda. Oras warga Persaudaraan Simanjuntak Situlu Sadaina Dohot Boruna se-Indonesia. Kembali lagi kami hadir melalui acara Kopi Nonang. Kali ini dalam edisi spesial kami ada di Pematang Siantar setelah acara pelantikan kemarin. Nah, dalam kondisi seperti ini kami ingin memperkenalkan dan berbicara dengan beberapa narasumber saya yang kebetulan ikut hadir di Pematang Siantar. Ada Monang Simanjuntak, ada Bapak Hot Marulak Simanjuntak, Opung Ginabean, ada Bapak Gugur Simanjuntak. Jadi mungkin perkenalan dulu. Jadi semua warga Persaudaraan Simanjuntak Situlu Sadaina ingin tahu siapa mereka ini yang menjadi narasumber saya pagi ini di Pematang Siantar. Mungkin dari Bapak Monang Simanjuntak dulu, dari Sitombuk kah, Mardaup kah, Hutabulu kah? Horas, nama saya Monang Simanjuntak. Di kehadiran kami di Siantar dalam rangka Paujakpon itu bahasa Indonesia pelantikan Ketua terpilih PSSI Kota Siantar, di mana dalam kesempatan itu kita dari PSSI Indonesia didapuk untuk pengukuhan Paujakpon Ketua terpilih. Kehadiran saya juga di PSSI Indonesia mendampingi Ketua Umum dari PSSI Indonesia. Saya sebagai Ketua Bidang Adat dan Budaya, di mana penobatan Paujakpon itu kebetulan juga kita kemas di dalam format tradisi budaya Batak, di mana terpilihnya seorang uluan atau pemimpin dilaksanakan secara ritual adat, di mana kita di situ full dengan seni budaya Batak dengan tortor dan gondang. Itu dulu saya kira perkenalan dari saya. Lanjut. Ya, dengan Bapak Hot Marulak ini kalau nggak salah Mardaup ya? Mardaup.
Opung Ginabian Mardaup apa Utabulu kayaknya? Enggak. Sitombu. Oh. Jadi Olate, Horas. Kita dalam wawancara ini kan terutama mengenai sejarah untuk diketahui generasi muda. Betul. Jadi sesuai dengan keadaan zaman sekarang, kita harus juga menyesuaikan cara menjelaskan yang lebih agar dipahami generasi muda supaya bisa lebih gampang dipahami. Pertama, dalam penghormatan kita kepada Oh loh. Jadi terutama untuk generasi muda yang saya jelaskan tadi, kita menceritakan sedikit. Tapi lebih dulu saya kasih tahu identitas saya. Nama saya Hok Marulak, selengkapnya Maharaja Parulian. Gelar Abad Dumohar, setelah saya punya putri, kemudian terakhir sekarang ini jadi Opung Ginabian. Dan itu yang lebih populer. Iya, anak saya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan semua sudah berkeluarga. Baik, itu dulu. Si tombuk nomor berapanya si tombuknya Opung Ginabian? Nomor 15. Nomor 15. Kemudian selanjutnya Bapak Gugun. Sona Pak Tegak kuat kan itu Om. Tegang. Coba dulu kita datangkan ini. Horas madihita luhutna oparani oputa sobosihon boru sihota. Ya guarhu Gugun Ape Simanjuntak. Sian Horong Raja Mardaup nomor 10. Molo organisasi di PSSSI Indonesia di bidang aset. Jadi hasil keputusan raport Bolon tahun 2019 di Sentul Bogor disepakati bersama bahwa bahwa bidang aset itu pengelolaannya, tertib administrasinya itu pertama makam atau tabak, itu kan? Itu tabak ni oputa sobosihon boru sihotang di Balige, bukan tugu. Lapatanna asa diboto ke generasi muda molo tabak ada tulang belulang di dalamnya. Bang, jangan masuk dulu ke situ Bang. Perkenalan diri dulu. Oke. Nah, bidang aset ya. Si tombuk nomor Raja Mardaup nomor 10 nom. Oke. Raja Mardaup. Oke. Jadi Belani manggi? Itulah dulu. Oke. Karena ada apa? Setelah itu tolong dulu di zoom out dulu karena kami mau ngopi dulu. Zoom out dulu. Angkat kopi dulu. Manis. Nggak usah. Yang penting mereka. Kopi akan Ya. Jadi ingin kita itu mau bertanya, mengambil pelajaran dari beberapa adat, beberapa unsur dalam adat budaya, sejarah, tapi kita berangkat dari apa yang terjadi kemarin. Karena itu menjadi sebuah pelajaran yang langsung, baru saja live. Jadi nanti yang ingin tahu apa yang kita bicarakan itu ditonton di live PSSB Indonesia. Ya, ada sesuatu yang menarik dari kejadian kemarin. Dari awal masuk,
ya. Saya melihat dua tua-tua ini agak keberatan ada penari di depan. Padahal mau menyambut hula-hula. Apa alasannya? Boleh tahu nggak? Opung Ginabian lah dulu. Kenapa langsung kalian potong itu penari-penari cewek-cewek yang gemulai itu? Padahal mau nyambut hula-hula kan mereka yang di depan menari-nari gitu. Kenapa langsung kalian potong langsung kalian yang di depan? Jadi itulah gaya dari masa kini. Tetapi tidak mengenak kepada adat. Adat beradat. Oke. Bukan berjingkrak-jingkrak. Oh. Yang gede, yang mulai kemarin itu malah berjingkrak-jingkar. Nah. Tidak sopan. Iya. Jadi mau menyambut hula-hula, kita harus selalu sujud. Sobah marhula-hula. Iya. Elek berburu. Itu filosofinya ya. Tubuh. Falsafah Batak ya. Yang bui marjoke hula-hula teh. Iya. Mau masuk ke jabu atau ke halaman orang Batak harus selalu menghormati dulu. Ya. Bukan disabuk jingkar-jingkar. Ya. Itu kita kontrol itu kemarin. Makanya begitu waktu kita masuk, setelah datang dari pihak hula-hula, kita minta ke pinggir penari latar lah Ya. namanya, kan penari latar. Penari penyambut biasanya itu. Kita sambut langsung, Ke depan. langsung sebagai peparan Nina Boruna, kita sambut tulang kita, orang tua kita. Iya. Jadi kita harus beradat. Itu satu ada hal yang mau menarik ini mempertanyakan filosofi dari Manortor, Pung. Kan? Karena khususnya saya juga biasanya kalau udah Manortor katanya yang penting goyang. Bahkan kadang-kadang terbawa dengan irama lagu dangdut, pantat ikut bergoyangnya boleh nggak sebenarnya? Jadi sesuai dengan namanya, kalau menyambut hula-hula yang kita kemarin prosesi dari dalam gedung. Iya. Jolo siajabu asatu halaman. Jolo siajabu asatu halaman. Dalam kita turun ke halaman, kita harus melangkah hati-hati. Melangkah hati-hati, apalagi yang sudah dilantik dan yang melantik itu harus sudah memakai mahkota tali-tali. Iya. Jadi itu harus melangkah dengan hati-hati. Dan pemandunya ya saya. Ya. Itu. Jadi waktu kita turun, tangan kita itu bukan bersembah kepada khalayak yang keliling. Artinya manobaraja do inata sorifada, agar kita jauh dari mara bahaya. Menurut keyakinan orang Filosofisnya Batak. dalam sekali ya. Iya. Jadi nggak bisa goyang Melayu nih sini kalau pas itu apa gaya gadis Melayu gitu. Lagu Atenang gitu. Iya. Goyang-goyang apa gitu nggak bisa ya. Jadi karena kita sudah turun, maka orang pun menyambut kita dengan mereka berdiri. Dihormati mereka. Alat hormati nasida. Baru kita berputar satu kali. Oh iya. Menyembah sekeliling. Jadi kalau keyakinan orang Batak, kalau sudah sekeliling disobah, itu akan aman. Ada istilahnya Tuan Natorop katanya ya. Iya. Itu apa itu? Masyarakat umum. Masyarakat umum yang harus dihormati. Setelah kita hormati ula-ula masuk ke gedung, seharusnya kayak kemarin kan harus dihormati dulu masyarakat sekelilingnya, baru duduk. Kira-kira gitu? Kita hormati dulu semuanya. Oh. Termasuk sudah otomatis itu masyarakat umum. Ya atau penonton pun atau yang penondur namanya. Penondur kalau orang Batak menyebut penonton. Oke. Penonton pun kita, karena mereka juga punya, kalau keyakinan yang dijaga orang Batak dulu, zaman dulu tradisi kan punya kekuatan magis. Ya. Jadi kita jangan sampai kena. Jadi kalau kita sudah menyembah, itu akan meredam sendiri. Tolong ilmu lah, dia nggak berani melakukan itu. Jadi jauh dari bahaya. Oke, makasih Opung. Satu hal yang ingin kita tanyakan juga, kepengen tahu. Ini kan
kehadirannya dari Balige, Bogor. Padahal yang mau dilantik ini kan Pematang Siantar. Saya mau tanya sama Uda Monang dulu. Apa relevansinya? Kenapa sampai dari Bogor ikut datang dalam hal pelantikan Pematang Siantar? Apa sih sebenarnya latar belakangnya? Kenapa harus semua dari apa? Saya dengar juga bahkan ada beberapa kota lainnya dari Sumatera Barat, dari Medan semua datang untuk pelantikan. Ya. Apa sih sebenarnya latar belakangnya ini udah? Di acara pelantikan kemarin memang kita hadir dari Sumatera Barat, dari Jawa Barat, dari Jakarta sendiri, dari Bandung, bahkan dari Bonapasogit, Balige. Apa yang melatar belakangi adalah PSSI Indonesia sangat berkepentingan untuk menjaga marga sebagai legasi, sebagai amanah dari leluhur. Itulah tadi yang diuraikan oleh Opo Ginabean. Ketika kita berbicara di wilayah marga, apalagi menyambut hula-hula mata nyari bicar dimargai, dia harus dalam format yang utuh gitu. Dikatakan adat, detailnya adalah kira-kira yang penuh hormat, tongam, jangan pula menjadi sembarangan. Nah, secara keseluruhan kira-kira atensi kita secara Indonesia, kita melihat adanya degradasi terhadap nilai-nilai makna bermarga, nilai-nilai pemahaman terhadap pesan amanah leluhur yang kita sebut tona. Nah, kenapa ini semua bisa menjadi terdegradasi? Adanya alam modernisasi atau alam pikir kekinian yang secara garis besar, arus besarnya itu menurut kami itu oleh perkembangan teknologi, adanya medsos, di mana di medsos itu mereka-mereka yang sangat tidak paham apa yang sedang dibahas saling memberi pendapat atau statement yang sesungguhnya dia tidak paham. Yang paling mendasar, yang bersangkutan mungkin masih muda. Satu. Kedua, dia tidak terjun di kancah budaya itu, di tengah-tengah marganya sendiri. Iya. Sehingga kita garis bawahi, ini harus kita kembalikan ke porsi yang sebenarnya. Inilah konsennya. Itu konsennya, karena apapun katanya, selama kita menyematkan marga kita tentu harus komit dengan pesan-pesan yang ada di internal marga itu sendiri. Kita sebut itu tona. Ya, nah inilah bagaimana itu semua diekspresikan, termasuk dalam ritual-ritual upacara pengukuhan, paujakpon, di mana kita libatkan di situ hula-hula. Dia semua harus ada di dalam lingkar budaya yang kalau menurut Opo Ginabean itu ada magisnya. Sebenarnya saya lebih lengkapi lagi, ada unsur spiritual di situ. Unsur spiritualnya adalah pengukuhan itu dibingkai dengan upacara doa agar si pemimpin yang terpilih yang baru ini kita doakan bersama-sama, lalu pesan-pesan moral sama filosofi tadi melekat. Karena itulah yang kita pentingkan sebenarnya. Secara umum di Indonesia hanya Batak yang komit dengan marga. Namun jangan pula
kita ini hanya sekedar bermarga, sekedar ditempelkan marga, tapi alangkah baiknya apabila kita pahami apa sih marga itu, apa sih pesan-pesan moral di dalam marga itu untuk kita implementasikan di dalam sikap, di dalam hidup. Nama radat istilahnya teh mulu halak Batak, bohado Batak nama radat, alaido kepentingata, ido warnata, ido identitasta yang paling berharga, yang bisa kita sumbangkan, bukan cuman sebagai sesama kita, alai di luar Batak, dia bagian dari Indonesia, itu kekayaan yang harus kita sumbangkan, harus kita pelihara, harus kita gali. Tapi yang terakhir, sebagai natua-tua kami berkepentingan mengingatkan para naposo yang bermain-main di medsos, tolong tahan dirimu, pelajari dulu, fahami dulu, jangan asal ngomong. Baik. Asal bunyi. Oke, ini menarik tentang medsos. Saya mau ke abang saya, Abang Gugun. Ini mewakili generasi pengguna medsos ini, Bang. 3 generasi. Ya. Gini Bang. Iya, iya. Ini kan kemarin pelantikan. Iya. Tapi dengar-dengar kan ada yang kita lantik, ada pengurus, tapi ada juga pengurus versi medsos. Iya kan? Kan ada pengurus versi medsos. Sementara yang kita bicarakan sepanjang acara adalah Tona kan? Ya betul. Tona Tuhesi Gaton, di mana salah satunya poinnya adalah bahwa Tona itu ditujukan menghindari perbedaan, Betul. menghindari parmaran. Soko kidan. Nah ini ada tamu baru ini. Ya. Ini sama ini apa? Lompat. Iya, gol. Ya. Buka masker. Topeng buka. Oke, metode. Tona ini kan menghindari perbedaan. Ya. Padahal kalau ada pengurus yang dengan 2 versi, kan udah kesannya sudah perbedaan. Ya. Seperti apa kita menyikapinya Bang? Terutama untuk generasi muda ya, karena ada banyak orang yang kemudian mengikuti semua informasi, tapi ditelan bulat-bulat. Nah, apa saran Abang nih buat orang yang baca-baca medsos nih, kalau generasi muda? Jadi mulai hati Manggia, kalau seperti kami, kita generasi muda juga, Adinda Salomo ini, terbiasalah kita ke akar. Oh, cari sumber yang benar. Betul. Jangan buku jiplakan. Karena, contoh, saya bertanya kepada Opung Ginabea. Saya dengar langsung ke kuping saya. Bagaimana ekspresi beliau menerangkannya. Ya. Sumber yang nyata. Sementara beliau pun merasakan sendiri prosesnya. Saksi hidup. Oke. Terbiasalah kita demikian. Oke. Kenapa? Dunia medsos ini, saya pun bisa saya karangi itu. Ya, ya. Pintar bernarasi udah jadi itu ya barang itu ya. Bisa. Apa memang dunia medsos ini di situ sumbernya? Kan tidak. Tidak sumbernya di situ. Betul, betul. Kita jangan bercerita di awang-awang. Kita bercerita contoh. Siapa Opung Ginabea? Di mana dia tinggal? Balige. Apa yang beliau ceritakan? Tinggal sejarah kehidupannya di Balige. Kehidupan. Ya, ya. Arti kehidupan, makan, marminggu, marnona, bermasyarakat, maradat, ditoba. Dan itu prosesnya dari kecil, remaja, besar, dewasa bro, sampai tua. Betul bro, harus begitu bro. Jadi, unang ta tortori nasogodakta. Betul gak bro? Generasi muda, unang ta tortori nasogodakta. Kalau dia levelnya pada level masih bertanya-tanya mencari jati diri, datanglah ke sumber akarnya. Nah tua-tua. Ikut songoni dok kidan. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke Tona. Isi Tona. Sudah tutup maju tasuku nanti. Oke, lanjut. Ale setabi na tua. Unang petiga kuah. Agak santai ya. Patorak pun agak santai. Ala dong go opat Tona ikan. Saya ada 2 tolu A, tolu B, opat. Berarti saya ada 2 tolu, opat, 5.
moloni jejerika jadi seda maju takupas dangi nomor sedai di Haporseai Hamido. Itulah kesepakatan pada saat tahun 63. Apa latar belakangnya ini? 69, sorry 69. Apa latar belakangnya ini sampai keluar Puhe Siga tuh? Jadi jiwa dari ulang yang kemarin dan inti dari ulang kemarin namanya kita sebut pelantikan pengurus PSSSB Pematang Siantar. Tetapi yang dibawakan di acara itu inti apa? Kita mengutamakan Tora. Ya betul. Pesan. Topa kita utamakan. Dan Najong DC walaupun tidak akan kita lihat. Adong gugu di dewata. Adong gugu di Tuhani. Sahalani sobusio burusi hotang di sini natari. Nyata. Terjemah jo itu tuh. Sahala ya doi. Marwah. Di sini satu. Oh, Kuingo bro di sini natari opungmu. Aku opungmu sudah kuingo. Oputa kuingo. Bermemori dengan baik. Kalau opungmu SM sekarang hidup, berapa umurnya? Lebih kurang berapa? 120 tahun. 120 tahun. Bapaknya angkat berapa umurnya? Berarti 200 an. Enggak. Tambahlah 25 tahun. Iya. Berapa? 175. Opukume. Dulu. Bapak tua kuma SM dan orang tua nomor 14. Ima guruku. Ido guru ido seku. Ido. Nak bapak ni bayo. Anak tingkat dulu bapak nasi sau. Bapakmu. Bukan. Jadi oputai do na jongjong. Jadi oputai do bapak kita sudah bersada. Makanya kita semua kompak. Alani punya hak, punya identitas oparan distribusi kebursot. Itu intinya satu yang kemarin ya. Persedamai. Arti ini kalimat persedaan. Datanglah ke isi tona. Di sahab pun debata. Itu dalam musyawarah tahun 69. Di Jabu Tepung Jauhmu. Halo. Waktu pendeta asal membuat gerakan di Sudirman. Persuduk. Siapa sadaan. Datang opungmu. Dan dua-dua. Adita asal, adita mima ulah. Unak capuri pada datang. Unang marpolitikku. Asai purso, apa ditamima ulah. Tapi dia lebih suka Marsudi yang dibicarakan. Padahal dia sekolah dari Connecticut, dari Amerika Serikat, lulusan kan. Dia pandang enteng, dia anggap ini sudah bawa perintahnya semua orang manusia semenjunta ini. Lupa dia karena ilmunya sudah lebih tinggi pikir dia. Tahu-tahu di sini beda keyakinan. Kepintaran kepada keyakinan kan kalah kepintaran karena keyakinan. Karena itu jauh lebih dalam berakar ya. Iya. Jadi sanubarinya. Jadi makanya disebut ya tonai nadi sahab pun di Batak sudah disahkan. Nah, dalam tahun 69 yang saya bilang tadi itu rapat musyawarah dihadiri 21 cabang dan setelah dirampungkan semua hasil rapat, dibuatlah satu panitia khusus untuk mengkonsep apa yang akan kita putuskan. 9 orang itu mereka
dan tidak membuat satu konsep. Itulah yang berapa butir? 5 jadinya, 5. Yang 5 karena ada 3A 3B. ya, itulah makanya mereka membuat redaksi itu dengan setelah mengumpulkan semua pendapat. Waktu itu kita akan mengadakan besoknya pertemuan dengan Badan Musyawarah Sebagok Nipohan di Huta Bulu. Jadi disitulah dipilih siapa yang juru bicara kepada Badan Musyawarah Sebagok Nipohan. Karena Badan Sebagok Nipohan itu terpengaruh untuk mengadakan suatu penjajakan perdamaian Horbojolo Horbopudi. Oh. Aturan lutong na tutuan. Si Bagok Nipohan. Opungi Raja Marsutung. Oh. Si Bagok Nipohan itu bapaknya Tutsumanipin. Opungnya si Bagok Nipohan. Oke. Jadi di bawah si Bagok Nipohan itu ada beberapa marga yang 14. Ada 14 marga. Oh gitu ya, supaya yang dengar tahu ya. Oke. Bolon baru. Jadi sebelum menghadap, berbicara, mengobrol, berdiskusi dengan 14 marga ini, secara internal Jolo Sejaba Satwa Lama, secara internal Simanjuntak sudah mengadakan rapat malam itu ya, dan memilih 9 orang untuk menjadi pembicara dan menghasilkan 4. Bukan, pembicaranya 1. Oh, bicara 1. Tapi konseptornya 9. Konseptornya ada 9. Oke. Membuat konsep itu dan disahkan rapat malam itu. Baru kita besoknya maju ke menyampaikan sidang ke si Bagok musyawarah. Nipohan. Itu toh. Jadi Senat dua sudah sepakat mengutus 1 orang juru bicara. Siapa itu? SM. SM SM Simanjuntak Simanjuntak lah yang percaya sebagai pembicara. Menjawab dan ukur dan segala pertanyaan kalau timbul di si Bagok Nipohan. Tunggu dulu, SM itu kan opungku itu. Ya. Ya. Nah, lanjut. Jadi Pak Alanat, tiga kudo punga. opungmu Olo. molo dihatak-hatak naing nakong kuida solma perpunduk tubuh. Olo. Betul deh. Edo ben gawe opungi godang jol Kelar opungmu di dong perpunduk tubuh. Terlahir sebagai pembicara. Hah? Terlahir sebagai pembicara. Mulu perpunduk tubuh. Tahu? Aduh. Dan ulu hapit. Oh. Selalu akan pasti membuat jalan keluar. Gijangi pengacara lu bete. Itu memang kemudian bahkan apa pengacara. Jadi kalau dipojokkan halak bertanya, selalu dia bisa berkelit, lepas. Tetap badua. Oke, imajo sejarahna proses lahirnya Tuhesi Gatot. Ya. Ini masuk mahita 2 point. Nah pertama dong kata dihapor siai hamido on ujungnya na padao perbadado Ya. tonai. Ya. Apa maksudnya Bu? Karena gudang gujul mah hapor siai. Kita diselamatkan orang-orang tua, jangan balas dendam. Ya. Karena waktu Boruhotang menderita, dia menggendong anaknya yang 3 dan borunya yang 1. 1 sudah dibunuh, Parsuratan. Boru Siakangan dibunuh. Itu masalahnya. Jadi kemudian ada rencana orang ini Bardab Kuda Bulu setelah dewasa dari Bakpemba. 3 lawan 1 itu. Tak tutup nggak Parsuratannya. Saya bunuh. Itu melakukan kekejaman kepada Abangnya. ibu tak. Oh lo. Oh emetong latar belakangnya ala Dan di. kita diusir dari Oh. Parsuratan. Jadi dendam lah. Karena rumah yang ditempati Bulu Hotang adalah rumah Raja Marsumbu. Oh. Bukan rumah Parsuratan. Oke. Kemudian Bulu Diusir Hotang lah. diusir sama Oke. anak-anaknya. Pindahlah mereka ke Huta Bulu. Pindahlah mereka ke Huta Bulu. Dan di Huta Bulu ya cukuplah dengan gubuk yang sangat sederhana. Angku Zabung Nabi ini Raja Persudung sudah dikuasai oleh Raja Parsuratan. Nah, setelah dewasa yang saya bilang tadi, mereka ada niat untuk membalas Bardab Huta Bulu.
Oh. Nah, di waktu itu katanya sudah mau masuk ke rumah malam-malam, ke rumah yang ditempati persuratan. Tunggu dulu. Kata dari menurut versi kita ya, Raja Stombo. Halo. Tunggu dulu. Jom jok sahalani amatta. Raja Marsudi. Ro sahalani amatta Raja Marsudi. Molo bainommu balasommu itu. Yang lebih kejam dari situ akan terjadi kepada kamu. Dan kau akan terkutuk. Makanya jangan balas. Itulah yang didapat dari, makanya tidak jadi dibunuh abangnya ini. Nah, kemudian Buru Hotang tahu. Niat itu diketahui Buru Hotang. Buru Hotang mempertegas lagi. Tona. Dengan Tona. Oke, baik. Sampai di situ dulu, Opung. Artinya poin pertama, ini perlu diketahui oleh generasi muda. Poin pertama dari Tuhe Sigaton menjelaskan dan mengklarifikasi apa yang dinarasikan selama ini di media sosial, bahwa Horbopudi, Horbojolo harus didamaikan, seolah-olah berantem. Padahal Tona itu justru untuk menghindari terjadinya balas dendam. Gitu kan? Sehingga Tuhe Sigaton menjelaskan di poin pertama, mau PG sejarahi naking, Tona itu justru menghindari perbedaan dok parmaran, kecelakaan yang lebih besar sehingga keluarlah Tona. Ido kan, anggota mereng ahi kan. Jadi ido naneng dijelas Tuhe Sigaton di poin pertama. Dihapur si hami do anggota nai nalau padau perbedaan dok parmaran gitu. Ternyata itu sejarahnya dulu ya. Jadi sempat rupanya yang tiga ini mau membalas dendam. Ya, jadi makanya lanjutlah kan. Yaksaulah adat. Agar jangan bersinggungan. Orang masyatoan. Oke. Unak sari, gak satu harta lagi. Gak ada lagi perbagian. Karena sawah dari Bangsa Marsudung semua sudah dikuasai oleh Raja Persuratan. Oke. Jadi lebih bagus semua, putus semua, selesai. Dan itu ditulupi si bakok di pohon. Waktu diadakan. Dan masuk di akal buat mereka penjelasan itu kan. Ya, Buru Hotang Mangadualu tuh sebagok di pohon. Nah, sebagok diketahulah. Dan adong behadung waktu itu para Raja Persuratan ditulupi oleh seluruh sebagok di pohon. Gabi maho Buru Hotang. Kalau songi nama burjun tangyangmu kudu bata, makanya dibilang kalau burjun tangyangmu na tutuhani, kalau lunak songi tangyangmu gabi. Makanya itu disahap pon debata. Oh, itu penjelasannya kenapa ada poin Tona itu ya. Oke, dan selanjutnya begini, karena ini kan versi yang benar, ini narasi yang benar, bahwa Tona itu keluar supaya tidak memanjang, supaya jangan jadi permusuhan abadi ini, supaya jangan terjadi balas dendam terus-terusan, berbalas-balasan, sehingga keluarlah Tona. Tetapi kan belakangan ada banyak orang membelokkan sejarah ini, banyak orang memplesetkan pengertian Tona ini bahwa tidak ada pertemuan antara Parhorbopudi sama Parhobojolo. Tapi yang bikin ini bukan Simanjuntak, orang-orang luar. Poin ke berapa itu yang disebutkan? Poin keempat di Wadoy Dokpom. Poin ketiga. Molo adong na menafsir Tonai di luar ni Simayutta sitolu sadaina napina sada jala na marsada di PSSI dirajumi hamido hurajumi hamido nalau paraho mendatangkan kekacauan. Berarti memang dari mulai tahun 69 ketika Tuhe Sigaton dibuat, ini orang yang membelok-belokkan narasi ini udah banyak ya. Jadi gini. Coba dulu, tolong bang dulu. Tapi cerita kita ya.
bercerita do na tua-tua. Halo? Molo di memehon artinya salah satu cerita seperti inilah. Nah, gimana kita bisa tahu? Kan begitu. Kalau bilang, itu kan tidak ada bukti tertulis, bukti apa? Bro, Indonesia merdeka tahun 1945. Apa memang tahu siapa pahlawan-pahlawan ini? Kan tidak tahu. Di kebudayaan, sebelum masuknya agama, ada hal-hal wajar yang dikatakan udah monang tadi, spiritual tadi. Ada hal-hal seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita tahu begini. Tahun 53 dipindahkan tulang belulang Opukta. Tahun 50 dulu kan? Tuh Hutabulu. Meninggal di Hutabulu. Parlumbana. Dekat itu. Enggak berkuceritakan sejarahnya nanti. Ya. 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 Itu nanti ada latar belakang Tuhesi Gaton. Oke. Ini Bro. latar belakang Tona dulu yang kita bahas melalui isinya Tuhesi Gaton. Jadi kalau Tona tadi jelas bahwa di Tuhesi Gaton diklarifikasi fungsinya itu bukan untuk perbedaan. Betul. Untuk menyatukan justru, Ya. tetapi dengan perdamaian, dan caranya Tona itu bilang bahwa jangan separadaton. Asal ada perbedaan. Kan gitu ya Bung ya? Betul. Jadi Borohotan mengisolasi, kalau saya pakai kalimat sekarang, mengisolasi anak-anaknya tetap, dan pesannya khusus untuk anak-anaknya. Bukan kepada persuratan, bukan kepada Ya. siapa-siapa. Itu untuk khusus intern kita. Jadi pernah dulu berdebat mengenai dibawa ke agama. Bawa ke agama. Ini yang sering Karena perdamaian. tidak ada kasih. Jadi kemarin Jamitai paling kebezo Palestina dohot Israel. So ang kapanditay do kono kuyan do paling kebezo pandita nami Israel dohot to Palestina. Ay sa itu sumber si persoalan mo. Itu. Jadi unak berekam be, unak pala berekam. Gitu, apa-apa. Alana keyakinan aku beda. Jadi yang mau ditanya kemudian, tahun 69 Tuhesi Gaton muncul, ya, dengan 9 konseptor, dengan Opungku salah satu menjadi pembicara untuk menyampaikan 69 lah itu kan. Tetapi kan prosesnya ini adalah setelah selesai tambak dibangun. Setelah selesai tambak dibangun, tambaknya Sobusion dipestakan tahun 63. Iya, iya. Gitu kan? Ya. Jadi kebetulan di tahun 63 itu pada saat dipestakan itu Opungku berpidato. Opungku berpidato pada saat itu, yang Belum. aku ingat. Tahun 53 juragan yang menggerakkan 9 juta semuanya. Halo. Perhutai Bulu, karena makam itu diganggu oleh yang punya sawah Ini yang mau dari kutanya. persuratan tahun 47 sampai dengan 53. Latar belakang kenapa pindah tambak itu dibikin? Kemudian setelah dilaporkan engai sasapi tahu dikikis, Nah, apanya itu bentukannya itu dihauma karena kuburan itu tengah-tengah sawah. Nah, makanya kita bergerak semua menyelamatkan dan menggali tulang belulang Borohotan. Dipindahkanlah dari sawah ke dekat huta di Hutabulu, yaitu Pertumbanan. Pindahlah itu kan tahun 53. oke. Nah, kemudian dilanjutkanlah dengan pembangunan. Ya, Tambak. pembangunan. Nah, termasuklah opung bapakku yang beragawili sebagai donatur. Nah, kemudian dibentuklah buat patung Borohotan.
Dan patung itu ditukangi oleh Sondang Tambunan yang terakhir menjadi mertua Sisahala, mertua Nyudamu, Oh, oke. tokoh sejahtera. Oke. Kan? Dan dia waktu itu membuat itu patung itu lebih kurang 2 tahun. Itu diukir atau batu yang memang batu asli, batu alam? Satu. Batu satu ya? Batu satu. Oh. Jadi dia datang wangsit. Si Sondang ini datang wangsit. Kan? Ya Pernipiannya Roma kan? Oh di mana? Bentuknya. Itulah kita nggak tahu lah orang-orang pintar kan. Sama bentuknya ini kan. Jadi itu 2 bagian. Satu ke bawah, mulai dari pinggang, satu ke atas. Oke. Karena untuk menaikkan ke atas kan berat. Jadi dua potong ya batu ini. Saya mulai dari pinggang ke bawah ke kakinya. Satu aja, disambunglah dengan yang di atas dari perutnya sampai ke kepala. Tahun 56. 56. Nah, kemudian Opungu menjadi bupati. SM Simanjuntak. Pemberontakan PRRI tahun 58. Nah, sudah berjalan dengan biasa, belum ada Simanjuntak Tulisannya ini. Nah, kita mengadakan pesta tahun 63. Baik, masih baik pestanya. Dan tingkat pesta kita adalah Tua Sorbadi Banua. Artinya Tua Sorbadi Banua juga itu ayah dari si Bagok Nipohan. Oke. Mbak Raja Tinonggo. Jadi yang melindungi kita waktu itu Raja pelindung lah mereka di pesta itu, yaitu Tambunan sama Sipai Tua ya. Ya. Jadi formasi dari pelindung pesta sudah tinggi. Anak sekolah semenjak beda sekolah sihaku tagal be. Sihaku tagal. Udah 14 marga itu ya, 14 marga. Ikut suh lah. Ya. Dan jadi yang timbul makanya sudah sulit untuk diimbangi oleh pihak manapun. Iya. Tahun 58 lah dibentuk panitianya pesta. Oke. Nah kemudian pesta diadakan tahun 63. Nah habis ini 5 tahun kemudian datanglah pendeta asal pulang dari Amerika. Itu tadi sudah. Itu prosesnya tadi sudah yang. Terus dia mencoba membuat Marsudung coba Sada Ama di Gereja Sudirman. Dibuat dengan alasan Natal. Nah, jadilah yang dia buat pendeta asal sama grupnya kan tahun 69. Dan Raja pihak Sobat Sada Ama makin gencar dan kita mulai terpengaruh, mulai kita pecah. Di Medan sudah mulai pecah kan? Robert dong, karena malu kan? Padonok sotik mikne padonok. Nah, makam nama lo. Tunggu dulu. Disitulah kalimat tadi. Padita asal ala padita ho hapadita mi maula. Dan gabe raja itu. Dan gabe raja nasi berjuta ko hapadita mi maula. Nah dari situlah menjadi keluarlah Ahmad bin Otta. Bentuklah situ Nusairina. Di tahun 69. Inilah akan menjadi untuk mempersatukan semua Simanjuntak Situ Nusairina yang sudah sempat terkena pengaruh dari dunia asal. Sehingga kita jadi kompak. Oke, baik. Jadi semuanya di seluruh, makanya organisasi ini adalah sebagai tidak lanjut. Maksud Tono. Ini undang-undang dasar Tona.
Dasarnya Kau Tona. anggaplah ini Tona ini undang-undang dasar. Situ Lusada ini adalah bagian pemerintahan eksekutif pengarah motif. Itu memelihara. Jadi ditingkatkan dengan menjadi organisasi yang modern. Oke. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Oke, baik Opung, baik sampai situ dulu. Ya, jadi tadi jelas sudah supaya jangan ada yang berulang-ulang penjelasannya. Saya mau ke Uda Monang dulu, karena kebetulan ini langsung anaknya ini. Tahun 63 itu saya ingat, itu tadi saya kembali lagi bahwa ketika Tambak diresmikan ada pesta gondang bulun dibuat. Kebetulan opung saya anak bapaknya Uda Monang ini ada berbicara di situ, berpidato dengan judul Aha Musengani. Ya, di situ sampai sekarang saya juga pegang dokumennya pidato itu. Saya melihat ada latar belakang filosofis yang juga berhubungan dengan Tuhe Sigato. Ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi opung pada saat itu sehingga membuat konsep pidato seperti Aha Musengani itu? Udah. Iya. Jadi kembali lagi ke peristiwa tahun 63 yang kemudian 5 tahun berikutnya 5 tahun 6 atau 6 tahun 69 keluarlah Tona. Baik. Namun kita perlu ketahui proses dari tahun 63 ke 69 itu banyak dinamika yang lebih mematangkan sehingga muncullah 4 poin Tona. Nah, keempat poin Tona ini landasannya adalah kembali kepada peristiwa awal yang mengawali semua sejarah itu. Apa yang mengawalinya sebenarnya saya kemarin katakan itu semacam Via della Rosa. Via della Rosa itu ada spiritual penderitaan. Ya, derita Tuhan Yesus itu di Via della Rosa bahkan itu dialami oleh seumur hidup. Puncak penderitaan itu menjadi doa. Doa itu diturunkan ke pinoparnya. Anak-anaknya ya. Itulah yang kemudian saya menggarisbawahi diyakini atau dibuat ada tagline di Simanjuntak Situlu Sadaina apa yang disebut si arum namek. Biasa ya namek apa itu si arum? Si arum itu tanaman bayam. Oh, bijinya kayak Ya. sawi. Betul. Si arum bayam itu kan tanaman yang kecil. Nah, dalam sekali, sangat filosofis. Ada kata-kata Tuhan Yesus juga bilang kan kalau iman kecil Biji sawi. Ya. itu kan sekarang namanya. Betul. Ini yang perlu kita kemas lagi menjadi sebuah pesan filosofis yang nyata untuk kita yakini. Jadi ini bukan sekedar keyakinan yang sifatnya magis, mistis, tidak. Ini de facto. De facto sebuah sejarah yang harus kita bingkai, bahkan semacam Via della Rosa. Via della Rosa. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena buahnya adalah buah kebenaran. Ajaran kepada anak untuk menghindari pertengkaran, itu yang diajarkan. Ya. Dari filosofi si arum namemet. Kembali lagi si arum namemet, si arum itu bayam, itu kan tanaman kecil. Ya. Bahasa manusia selalu akan melecehkan yang kecil. Bahkan bila perlu ditekan. Nah, namun kita banyak nggak sadar. Secara ilmu fisika, setiap sesuatu yang ditekan, dia akan bereaksi, dia akan mengantisipasi secara alamiah. Itu yang membuat si Tolu Sadaina itu sangat berkembang secara marga. Secara marga dia bertumbuh, ya, dia bertumbuh secara cepat. Salah satu contoh, Adik Persuratan langsung
Mardaup. Iya. Mardaup itu tidak punya hak di hutan. Dia kemudian menjadi termotivasi membuka hutan. Ya. Anak-anaknya pun demikian, si Badogil. Berkembang dia ke Sipahutar. Ini sisi-sisi positif dari filosofi itu. Si Arum Namet. Nah, kembali lagi kepada pidato Ahamusengan. Iya. Salah satu mungkin yang kita terjemahkan itu secara organisatoris. Di pesan itu supaya dibuat yayasan, diterjemahkan itu menjadi PSSSI yang sekarang menaungi kita. Namun di belakang itu sebenarnya sering kita lupa bahwa sebelum muncul Tuhe Sigaton, Tona itu kira-kira kalau menurut Opu Ginabian adalah undang-undang dasar. Azas legalistik. Apabila ada orang yang menstigmakan ini semua menjadi sebuah pertengkaran atau apa, tapi oleh Tona dia dipagari. Ini urusan internal kami, gak ada hak membicarakan ini, dan kau tidak tahu tentang ini. Itulah Tona. Tapi di belakang Tona, kembali kepada pidato Ahamusengane, ada sebenarnya yang sering kita lupakan. Kemarin kebetulan dalam pidato anak Niba dia kutip itu tentang poin pertama, asa songon pakokok misobo sihon sinuan beuna sinuan tunas nama pakokok mi pinoparra mardaup sitobuk kutabulu tu sinuan tunas sinuan beuna be. Artinya apa? Sinuan tunas ni bapakmu ho, sinuan tunas ni opungmu au ho, dohot selanjutnya. Jadi itu berurut. Kita jangan ngurusin orang lain. Mari kita urus pinopar kita ke bawah, saling membangun secara internalisasi. Ini yang ingat peringatan saya kepada pemain-pemain medsos. Kau jangan ngomong asal ngomong sesuatu yang kau tidak tahu. Ini sangat filosofis, bahkan supranatural. Sabar udah. Nah, poin kedua. Setelah asa songo pakokok mi boruhota. Poin kedua, tegas sekali. Unang gabe sisuan bulu hodi lapang-lapang ngibabi. Unak siula naso jadi. Duh, dibain naso jadi. Betul. Apa kemudian maknanya itu? Supaya pinoparnya ini manusia-manusia berguna di dunia ini. Jadi profesional, menjadi hakim, dokter, apapun. Punguan ini, si Tolus ada ini jangan kau politisir. Gak ada, ini budaya. Di baliknya ini ada agama, iman, kepercayaan pada tua-tua. Nah, poin ketiga ya. Poin kedua tadi ada poin ketiga di sini. Ini juga sangat tegas. Dan ini bahasa, menurut saya ini bahasa agama. Unang sipajolo gogo sipapudi bahasa Indonesianya mendahulukan adalah, emosi. janganlah menjadi manusia yang mengandalkan power fisik, tapi yang mendahulukan atau agama, hukumlah. Unak sipajolo gogo sipapudi disambungkan lagi, dilengkapi lagi, dibalikkan. Sipajolo uhumma pinoparhu sipapudi gogo. Gogo itu diakui perlu, tapi jangan dikedepankan. Ya. Ketika ada orang sembarangan, gogomu tunjukkan. Makanya saya ingatkan lagi, jangan sampai macan tidur. Udah 3 kali nih. Nomor 4. Nomor 4. Ala kebetulan, tidak kudus ada hubereng na bermain di medsos. Kau nggak tahu apa-apa tentang ini kawan. Nomor 4. Sambungan dari nomor 3 ya. Asa pinoparhu gabe saut sakotan niuhu. Menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, penegak kebenaran, kira-kira itu maknanya. Asa gabe sakotan niuhum, anak sakotan niuhu boru. Terus ditambahkan lagi di situ unang sitogu sabuk tuku. Maknanya adalah sabuk itu kan di depan, ya.
gentleman lah. Kau Jangan pura-pura baik di depan. supaya kau bisa orang yang diandalkan di depan, jadi pemimpin, berguna kepada masyarakat. Lalu poin terakhir dikatakan asa penoparai da situlu sadainai naulu patujuluhun pasu-pasu nadi dapok tu dongan nabi mengalean nah pasu-pasu nadi dapok nah apakah itu berkat keberadaan material atau apa pengetahuan pun untuk kepentingan semua. Jadi sangat filosofis. Jadi poinnya adalah bahwa hal ini gak usahlah dikutik-kutik orang yang tidak mengerti. Ada di sini yang bisa mengerti, nah tua-tua dan ido filosofi ibadah. Parjulub mah parjuluhia. Ini pesan kepada generasi muda, apalagi tentang budaya, adat, Batak. Dengarkan dulu nah tua-tua. Unak pamalo-malo hokpo. Unak pedok nasoniat tusam. Bahkan banyak terjadi ya generasi-generasi intelektual Batak seperti tadi pendeta tadi, dia dari Connecticut, dari Amerika, dia doktor ya teologi, bahkan ada juga yang doktor antropologi. Maaf kaum gereja, itu ilmu yang dipelajari textbook, sementara barang ini harus dihayati. Kayak gak mungkin kau bisa mempelajari cara manortor dari buku selama kau tidak bisa menghayati urdot, selama kau tidak bisa menyatukan ritmeni batinmu, ritmeni alam, menangkap pesan di Tuhan nomor 2 di Batak. Sehingga terakhir ya, stoplah itu kawan semua medsos semua itu. Horas. Oke. Turunkan dulu tensi sebentar dulu. Sip. Kita turunkan dulu tensi. Ngopi dulu. Ya, Sip aja. ini Pak minum. Hadiah tes Sit aja kopi dulu. Jadi, PT Jopung. Saya bayar intermezzo, minum. Jadi nanti kalau ada yang karena mic kita cuma 2, siapapun yang ngomong tanpa mic itu nggak kedengaran. Oh gitu. Bisa menyapa bisa. Jadi tunggu saja, ya, seperti Opung Ginaben dari tadi menunggu dia begini terus dari tadi. Saya tahu ngomong enggak kedengaran. Interupsi. Gitu. Memang ikut pengodi itu, sesuai aturan. Baik maupun. Bapak, mic. tunggu ya. Lanjut. Ya, Ini ke dalam. Jadi kembali tadi, tanpa mengurangi yang sudah diterangkan abang ini. Suku-sukumu. Olo. Aha musengani. Olo. Ido kokonak ini kan sangat filosofinya sangat dalam. Jadi waktu rapat itu Olo. tahun 69, Olo. di situ datang pertanyaan ini, aha musengani, untuk merawat, untuk menyelamatkan tona ini dan supaya kita tetap eksis kepada tona, maka jadilah dibentuk Persaudaraan Simaluntak Setulusadaina. Ido. Oke. Ido intinya musengani. Jadi dibentuk organisasi, makanya aku bilang tadi kita buatlah seolah apa sebagai undang-undang dasar hukumnya. Nah, baru dibentuk Masjid Setulusadaina untuk merawat Kelembagaannya. organisasi tona, merawat tona, dan harus dibuktikan dengan pembangunan fisik, harus dibantu yang fisik. Contohnya membantu anak-anak Setulusadaina, membantu Foundation lah. ya macam-macam lah. Yang penting ini yang berisi. Karena waktu itu tona dibuat waktu tahun 69, sarjana 9 juta masih jelas ku ingat. Jumlah 9 juta waktu pesta tahun 63 hanya 52 orang. Se-Indonesia. Sarjana dari zaman Belanda. Tahun 52
Talubia. Luar biasa. Hanya 52 orang. Jadi kita sangat haus waktu itu. Dan para pendidik selalu mengutamakan pendidikan. Oke, baik. Opung, sebentar Itu lagi. Aham Musengani. Oke, baik Opung. Saya mau ke Bang Gugun dulu. Karena ada dua hal yang menjadi ikatan dan pertalian sejarah nih Bang. Sampai pada titik yang pertama ada Tuhe Sigaton, kemudian ada Persaudaraan Simanjuntak Sitolusadaina. Ini kan menjadi sebuah klarifikasi bahwa punguan atau organisasi ini bukanlah seperti NATO atau Pakta Warsawa. Ya kan? Bukan untuk berantem menjadi kubu ini. Ya. Bagaimana sebenarnya ini bisa ditransformasikan kepada generasi muda yang sekarang ini menelan mentah-mentah informasi yang sesat bahwa ini adalah seolah-olah kita mengelompokkan diri supaya jangan sampai disentuh sama persuratan, supaya jangan berantem sama orang sana, supaya jangan begitu. Bagaimana sih sebenarnya Bang? Tanggapan bagaimana? Begini ya, kita berpikir sederhana saja. Coba bayangkan Adinda, dari tahun 53 sampai 69 berapa tahun? Sampai 69, 16 tahun. You bisa berpikir Nah, 16 tahun itu Prosesnya. prosesnya dipikirkan oleh orang tua kita. Coba you bisa bayangkan tahun 53 sampai 69 16 tahun kan? halo. Bisa nggak panjangnya 16 tahun itu proses berpikir itu? Dan konsistensi Iya, persiapan. sampai keluar itu Iya. 16 tahun. Artinya itu kan dipikirkan matang-matang itu. Pertimbangannya luar biasa banyak ya. Itu. Jadi daksongon dari dokon akakidatta dari dua sosmeti di BG komentari. Ini bukan bola bro, bukan bola ini. Iya. Bukan sepak bola ini. Nah, ini Justru- tendang langsung tahu hasilnya. Kalau mendengar tadi cerita tadi, Iya. justru ini adalah sebuah proses untuk merawat kasih itu tetap hangat. Betul lah Dinda. Meskipun gak dipungkiri, memang ada latar belakang yang menyedihkan. Iya, Memang karena ada yang bisa memicu dendam. iya, Iya kan? belajar dari kepahitan itulah. Iya. Harga diri. Betul, Bagaimana harga diri itu supaya jangan malu, ditutupilah. Ah, Cara menutupinya itu apa? Pesan itu. pesannya. Iya. Ya, kita nggak perlu mengumbar-umbar. Betul bro, harus begitu. Kita Oke, cara baik. bercerita begini. Untuk apa? Apa manfaatnya kita umbar? Nggak ada Iya, manfaatnya. betul. Iya. Iya. Kita yang harus menjaga. Gitu ini, kan, ya. Adinda? Ya, betul. Itu makanya- Artinya begini. Sebentar. Udah. Gak apa-apa. Udah, guys, ya. Artinya kalau kita lihat seperti kata anak tua-tua, padi semakin berisi semakin merunduk deh. Ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Jadi begitu. Jadi karena kita balik lagi karena sudah ada tanggapan lah ya bahwa anak muda sekarang ini banyak disesatkan informasi yang salah. Iya. Gitu. Karena itu sekarang ada Opung Ginabian yang mumpung karena ada pelantikan kemarin, kita undang ini ngobrol kan, Iya, supaya tahu cerita sebenarnya yang tadi bahkan dosennya belajar dari orang hidup yang mengalami, Iya. kan gitu Opung ya? Iya. Ada pesannya Opung. Kalian orang muda, saya banggakan generasi muda Simanjuntak Sitolusadaina. Tetapi di dalam material kalian sudah cukup berkecukupan, ya. Sudah banyak orang kaya, ya. Kenapa? Aksesoris yang paling diutamakan daripada inti dari yang akan dilaksanakan. Contoh perkawinan, dihias do bunga, do inamate, dihias dingin dik sudi, bayar sampai ada 100 juta. Ayah, tuah bunga-bunga. Bawalah. Lebih mengutamakan looks ya, tampilan saja ya. Iya. Tapi buatlah yang menyelamatkan generasi muda. Buatlah yang menyelamatkan generasi muda. Azarima maradat, azarima martutur. Alana na martutur lohita. Tarobota, Halo? iba na mardonga kita.
Anak ho. Nomor tutur kita. Atau orang itu, ada dapatan yang putus. Masih dia tutus. Nah, tutur tertib. Itu tuh, masih dia tutus. Tutur tertib. Tutur. Kan tutur tong, tutur gitu kan? Tutur. Tutur Tutur, tutur atur. nah kan? Mau lebih ke kopi. Tutur kan teratur. Nang peniboto bahasa Batak, nang gua artini nang binoto si Ima. Selilingon. Ya. Jadi tutur, martutur kan, tutur kata. Itu toh. Baru nomor tarobo itu Martutur me, Martutur. asa tutur. iya, asal teratur. Jadi sebenarnya orang Batak itu harus teratur. Jadi orang gabe kacau itu toh. Kita itu adalah sudah diatur martutur. Oh lo. Marhatape hormat. Nah, Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung. Ada beberapa statement yang sudah disampaikan oleh Opung Kinabean. Sampai kita juga ke udah Monang ya. Mungkin ada statement closing statement ya Ya, dari pembicaraan kita ini. ya, Silakan udah. ya. Ini kan tentu kita kepada event acara yang kemarin kita sudah laksanakan ya. Sebagai closing mungkin dari saya, kita bersukacita karena apa yang kita lakukan di dalam bingkai budaya itu memang terberkati dari awal perjalanannya hingga ke penutupnya. Ya, ini bukan sesuatu yang dimistifikasi, tapi seperti itulah format ritual budaya Batak ketika melakukan upacara gondang. Upacara gondang itu dibuka oleh 3 alu-alu. Yang pertama, dialu-aluhon tusahalani amatta nomor 2 de Batak. Nomor 2 tusahala manang semangot ni opkunami. Yang ketiga sahala ni amat raja enata soripada naliat nalulu. Itu ada 3. Itulah permohonan diawali dengan doanya, lalu dibuktikan kehadirannya. Acara berjalan dengan tulus, lancar, dalam sukacita. Lalu ada perwujudan spiritual yang kembali lagi, ini bukan soal mistifikasi, tapi ini yang harus kita pahami sebagai manusia Batak. Sumangot niopui hadir. Ada bukti-bukti alam. Biasanya itu petir atau angin, udan haba-haba, panggurguri. Jadi kawan ngadi sahaba behi kita sudah asa anggoak kana rorangi akka sisuan bulu di lapang-lapang di babi horas mah. Oke, ya. Satu lagi. Ya, ini yang kata kasih tanggapan. Ben. Ini yang paling muda. New generation. Apa tanggapannya? Sekalian closing lah dari apa yang kita dengarkan kan, karena kita sebagai orang muda nggak patut juga berpendapat, ya kan? Paling mungkin resume dari apa yang kita dengar dari tadi. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih Abang Dah. Bang Daniel. Baru masuk langsung ditanya. Ayo. Ampun lah. Las buah apa Pak? Abang muda jadi wah lomok kudu manuru kan? Ya. Mak. Ya, jadi saya bisa memahami wacana-wacana begitu, dan memang ini salah satu pastilah varian-varian perkembangan suatu sosial community ya secara umum. Dan memang saya melihat kan berangkat dari ya ini baru saya tahu bahwa sejarahnya Simajuntak PSSI itu ada ya.
ada historikal yang mendasari dengan sangat strong ya, artinya sangat kuat dia. Ada satu kesepakatan keturunan daripada si Hotang ini yang 3 ini, daripada nanti tidak punya wacana, diwacanakan secara formal yang namanya PSSI itu. Jadi saya kira udah jelas dan clear bagi para generasi-generasi, memang ini yang harus dijaga, dikawal dan dihormati. Tujuannya agar historikal itu juga memang mempunyai satu pelajaran yang kuat untuk masa depan. Karena manusia ini kan juga harus melihat pada latar belakang agar dia utuh ke depannya. Bagaimana dia tahu mengakar dia gitu. Jadi ini kebenarannya di situ. Tapi yang menurut saya sih sebenarnya adanya pandangan-pandangan seperti itu memang salah satu fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, Bang Daniel. Itu namanya istilahnya free thinker. Jadi bebas berpikir gitu loh. Jadi itu salah satu fenomenanya gitu loh. Nah memang kita nggak bisa menafsirkan hal-hal seperti ini. Karena di sektor-sektor lain juga terjadi hal-hal seperti ini. Mereka kadang-kadang menyebutkan seperti ini. Saya sedikit agak keluar dari sini. Disorientasi. Iya, mereka disorientasi dalam berpikir. Ya, jadi misalnya itu istilahnya itu katanya free thinker. Jadi dia bebas berpikir. Dia kurang apa ya? Nah ini memang salah satunya tadi yang menarik dibilang udah adalah bagaimana kita harus para generasi ini memastikan infrastruktur dan parameternya itu tetap terjaga sehingga kalaupun ada tantangan-tantangan seperti ini itu tidak iya jadi menjadi patu pagaran. Memang ada beberapa hal yang harus juga jangan menjadi tembok ya. Artinya begini. Ada memang di dalam satu kelompok masyarakat tuh ada yang memang bisa spesialitinya memang untuk membangun dan menjaga budaya. Ada yang bergerak di bidang profesional, ada yang bergerak di bidang-bidang semuanya itu memang pasti kebaikan semua untuk mendatangkan kebaikan kan. Nah ini memang para tokoh-tokoh yang memang punya hati, mungkin Bang Daniel juga kan suka care dengan kultural kita kan. Nah itu didukung sama orang-orang yang mungkin tidak terlibat di situ. Jadi saling mengisi, iya begitu-begitu aja. Oke, gitu ya. Ya, jadi karena sudah kasih komen, dikenalkan juga ini namanya Salomo Simanjuntak. Gak usah di zoom, aku mau mengenalin dia. Namanya Salomo Simanjuntak. Ya, kalau dengar suaranya pun, logatnya pun udah nggak apa kali. Jadi sudah kekinian. Oh loh, kan gitu kan. Sehingga kita bisa melihat dengan mudah sebenarnya setiap generasi muda ketika mendengar dengan baik maka kita bisa pahami. Termasuk adikku Salomo Simanjuntak ini walaupun logatnya udah nggak apa kali tapi dia paham langsung. Padahal kita baru berapa menit berbicara meskipun ada sedikit perbedaan ya pendapat. Kalau soal bahwa narasi seperti itu sekarang salah. Sekarang jadi viral itu yang benar. Karena kalau narasi itu latar belakangnya tuh Hesi Gaton di poin 4. Hura Jumi Hamido Naman Parohon Pagaworon. Kalau ada yang menafsirkan. Masa mereka meramal bahwa tahun 2002 akan ada yang menafsirkan Tona? Karena sudah terjadi pada saat itu, hanya kan internet belum ada. Ya kan, televisi masih TVRI doang. Jangan-jangan malah belum ada. Gitu kan, sehingga belum viral. Tetapi cara menafsirkan narasi yang dibelokkan itu sudah ada bro pada tahun itu sehingga muncullah tuh Hesi Gaton. Nah ini yang mungkin kita generasi muda tugasnya lah ya begitu kita paham dengar tadi memang tugas kita untuk meluruskan sejarah itu bukan dengan cara membuat sejarah baru tapi mengembalikan kepada marwahnya supaya jangan pula ada orang yang mencari-cari sumber dari berbagai macam. Bahkan seperti yang disebutkan di Hesi Gaton nanyanya sama marga Tapulun. Ayo bagaimana latar belakangnya PSSI Indonesia ini ditanya sama marga Siregar. Mana ngerti? Dibikinlah narasi. Kalau ku dengar begini. Ditanya sama marga yang lain, nggak ngerti. Karena akhirnya berbagai versi lah muncul. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan sekarang ini yang benar. Kita cari ke sumber terpercaya yang memang menjadi pelaku sejarah. Atau paling tidak mendengar dari pelaku sejarah langsung. Kira-kira begitu bro. Ya saya tambahkan juga kan Bang. Jadi kan sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa ada posisi positifnya dengan keberadaan mereka.
Karena dengan keberadaan mereka kita memastikan kembali posisi Simanjuntak Sitolusada ini memang harus dijaga. Itu pula ya. Iya, Perlu jadi kalau juga saya ada selalu berpikiran positif ya. penggugah artinya. ya. Iya, jadi kan dengan adanya itu kita tertrigger ya, bahwa kita harus jaga. Kita harus, iya, dia mendorong gitu loh, bahwa kita terus menjaga kemurnian ini. Historik. Terima kasih kepada Anda gitu. Iya, kita berterima kasih sama mereka, bahwa dengan itu kita diingatkan, jangan terlena gitu loh. Bahwa PSSI ini bukan sekedar organisasi biasa, organisasi kebiasaan, kita berkumpul karena kita ternyata menjaga namanya semangat daripada buruh hotang. Makanya kemarin pada saat acara itu saya bingung juga kadang-kadang kenapa Bapak Uda sangat familiar sama mereka. Tapi itu kan latar belakang dari historikal itu. Nah itu yang pesan-pesan moral ini yang perlu kita jaga. Ya. Tapi mungkin saya sedikit menggambarkan gini mungkin ya. Kita ada suatu istilah. Kita sebenarnya bukan meluruskan karena sudah lurus dia. Tapi kita menjaga. Oh iya. Nah, terus harus mengembangkan diklarifikasi. impartasinya Bang. Kita Menjaga mengembangkan kelurusan. impartasinya itu dengan kondisi kekinian. Misalnya sekarang, hidup sekarang kan dengan internet. Ya ini alam-alam lah memang Nah, impact. inilah podcast inilah kan. Iya, ini kita manimbil apa ya? Membelot. Jangan, tapi iya, tapi itulah bagian kita udah jadinya memang akhirnya dengan adanya mereka kita memastikan bahwa perjalanan PSSI ini bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar memang hanya karena kita Simanjuntak, tapi biar lebih terus menjaga lebih membumi mungkin ya. Jadi kita bertumbuh dan berkembang. Oke. Nah, memberi impact kepada kehidupan lingkungan kita gitu loh. Oke. Iya, gitu. Iya, terima kasih adikku. Terakhir, Sama-sama, Bang. Terakhir, Abang Gugun closing statement. Karena kalau tadi Salomo malah berterima kasih kepada orang yang mendiskreditkan kita justru. Bagaimana tanggapan Anda? Molo mamereng menyambung hata di mana adinda si Salomo na didikipon Tuhan do itu hitai si songoni permainan ini Oh, itu. asalam dewasa hita. Iya, iya, iya. Jadi kedewasaan ini yang perlu kita lihat. Kalau kita bisa membunuh dengan kalau kita bisa membunuh nyamuk jangan dengan pistol, cukup dengan tangan. Oke. Nah, jadi begini, tuh generasi muda. Cerita ini sangat menarik. Cerita ini sangat menarik. Buatlah peran sertamu seperti generasi muda ini. Bagaimana tanggapan cerita ini supaya lebih baik. Contoh, kita ada Tano Persaktian di Desa Hutabulu. Bagaimana kita bisa membuat itu sebagai tempat sejarah? Apakah itu museum Simanjuntak di situ? Apakah seperti kata Upasa inganani tortor? Ate, itu tua? Apakah itu sebagai sumber inspirasi budaya di situ? Di situ yang perlu kita bina. Jadi kita akan masuk di situ cara berpikir melakukan dalam satu misi. Molo adong tikimuna ke generasi muda, silakan datang ke Toba, ke Baligi. Asama ngopi hitai si songonai dokon Ada Bang Gugun yang ngajak ngopi. Ya boleh, silakan datang. Akan kita siapkan cerita panjang lebar semalam suntuk. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi sebagai penutup kita sudah selesai ngobrol-ngobrol bersama. Pesan utamanya mungkin kalau kata orang tua ya, when you live without faith, your life is nothing.
Jadi tadi B mah gelas tak? M maju. Angkat gelas. Kopi nonang horas. Jadi Kopi nona. Kopi nonang horas.